91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi. Terima kasih pendengar bersama kami dalam Lintas Jogja Pagi, dan saatnya kita juga akan berbincang bersama dengan narasumber yang sudah terhubung di line telepon. Masih membahas mengenai tilang elektronik menuju lalu lintas lebih baik. Saya sapa Bapak Komisaris Besar Polisi Yulianto SIK MSC, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Yuli. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Prima. Sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Pak Yuli juga demikian adanya, J. Alhamdulillah sehat semua kita. Baik, Pak Yuli, di hari Selasa 23 Maret kemarin ini ada 12 Polda yang secara serentak ini di-launching begitu Pak, berkaitan dengan tilang elektronik. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta sendiri Pak, sebelum kita juga nanti mengetahui di titik mana saja yang sudah dipasangi kamera pemantau CCTV untuk lalu lintas, sebenarnya yang melatar belakangi Pak berkaitan dengan pelaksanaan tilang elektronik ini seperti apa Pak, terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Silakan Pak Yuli. Iya, tentu kita kan sekarang ini kan eranya sudah digital, sudah tidak harus bersentuhan dengan masyarakat secara langsung. Yeah. Apalagi di musim pandemi ini kita kan dianjurkan untuk tidak bersinggungan langsung dengan masyarakat. Itu salah satunya, sehingga ETLE ini sebuah alat yang digunakan untuk melakukan penindakan yang tanpa perlu bersentuhan dengan masyarakat. Jadi kalau ditilang dengan menggunakan ETLE, pelanggar itu tidak perlu lagi negosiasi sama petugas. Nah, ini juga menjadi pertimbangan. Selama ini jujur saja kita masih terjadi salah penegakan hukum atau salah penyelesaian permasalahan pelanggaran lalu lintas. Misalnya begini, ketika orang ditilang oleh petugas, pasti orang itu tidak mau. Jarang sekali orang yang mengatakan, udah Pak saya ditilang aja nggak apa-apa. Itu sangat jarang. Kebanyakan orang pasti akan menghindar untuk tidak ditilang. Nah, di situ terjadi transaksional. Si pelanggar tidak mau ditilang dengan, udah Pak, nggak usah ditilang deh, bayar aja deh sama Bapak, misalnya seperti itu. Yeah. Nah, demikian juga petugas. Petugas juga ada juga yang nakal bahwa udah saya tilang ya jadi gini-gini, tapi kalau nggak mau ditilang bayar aja deh segini. Nah, ini alat ETLE ini mengurangi potensi untuk ke arah suap menyuap. Seperti itu kira-kira Mbak Prima, salah duanya seperti itu. Baik, jadi memang di satu sisi ini memang adanya kecanggihan teknologi, tapi di satu sisi juga untuk memutus mata rantai penyalahgunaan wewenang khususnya untuk pelanggaran ini tadi, begitu Pak Yuli ya? Betul. Nah Pak Yuli, tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement ini di daerah istimewa Yogyakarta ini juga hampir sama dengan 11 Polda lainnya, ada kamera pemantau CCTV. Nah di DIY ini di mana saja Pak yang dipasang untuk kamera pemantau CCTV ini Pak Yuli? Kita saat ini baru ada 4, yakni di Simpang Ketandan, kemudian di Simpang 4 Ngabean, Simpang 4 Maguwo, dan di Wates Kulon Progo. Jadi Ketandan, Ngabean, Maguwo, Wates, ya ada 4 titik. Baik. Nah, Pak Yuli, berkaitan dengan kamera e-police atau CCTV ini, apakah juga nantinya akan ada perkembangan begitu Pak? Tidak hanya 4 saja, tapi mungkin wilayah-wilayah strategis lainnya ini juga sudah dilakukan pemetaan oleh Polda DIY untuk juga nantinya ada pemasangan kamera pemantau ini, Pak Yuli. Betul, jadi kemarin pada saat launching beberapa inovasi yang hari Selasa kemarin, Pak Kapolda sempat menyampaikan bahwa kita akan mengajukan 16 titik lagi ke Korlantas. Jadi pengadaan alat ini kan dari Korlantas. Nah, mudah-mudahan 16 titik ini juga ke depannya masih akan berkembang. Dan kami sebenarnya berharap besar dari pemerintah daerah,
apakah itu provinsi maupun kabupaten, karena bagaimanapun juga pemasangan etle ini akan berimbas kepada ketertiban masyarakat di daerah tersebut. Misalnya begini, di Kabupaten Bantul ditambah oleh Pemda misalnya 5 titik gitu. Nah, maka otomatis di 5 titik itu orang tanpa petugas harus ada di situ, masyarakat akan tertib. Ketika masyarakat tertib, ada wisatawan masyarakat tertib lalu lintas ya. Ada wisatawan datang ke Bantul. Duh, ternyata Bantul lalu lintasnya tertib ya, padahal wisatawan nggak tahu kalau ada etle yang mengawasi. Nah, etle ini kan membuat takut pelanggar tanpa harus ditungguin oleh petugas. Nah, akhirnya kan nanti ini imbasnya kepada pemerintah ke pemerintah daerah juga. Nama pemerintah saya kira juga akan ikut terangkat. Selain itu, etle ini sistem kerjanya ketika pelanggar ke capture sama kamera, ini kan yang diidentifikasikan nomor polisinya, TNKB-nya. Nah, ini misalnya yang teridentifikasi plat AB sekian, setelah dilakukan konfirmasi ke pemilik sesuai dengan identitas yang ada di pelanggar itu, ternyata ini sudah pindah tangan. Nah ini kan akhirnya kalau si pemilik pertama itu tidak mau selalu dikirimi surat tilang, ya harus dibalik nama. Maka di proses balik nama itu juga pemerintah daerah juga akan mendapatkan pendapatan daerah. Selain itu, misalnya yang tercapture atau kena CCTV itu plat luar daerah. Misalnya kan banyak yang di Jogja ini berkeliaran atau beredar kendaraan dari luar daerah, misalnya dari Jakarta. Padahal orangnya betul-betul tinggal di Jogja, stay di Jogja, kerja di Jogja, hanya kebetulan punya mobil di Jakarta. Sementara kalau mobil di Jakarta kan pajaknya kan di Jakarta, bukan di Jogja. Pendapatan daerahnya masuk di Jakarta. Nah, ketika plat B ini tercapture, kemudian dikirimi surat, nah tentu orang Jakarta tidak mau kena membayar denda tilang yang dilakukan oleh bukan dia. Maka orang Jakarta ini akan memblokir untuk supaya segera dilakukan balik nama. Nah, ketika balik nama dari B ke Jogja, ini pendapatan daerah akan mengalir di Jogja. Begitu, Mbak Prima kira-kira. Baik. Jadi sebenarnya ada simbiosis mutualisme begitu Pak Yuli ya, ketika kondisi ini kemudian bisa ditangkap dengan baik oleh pemerintah daerah, dalam hal ini juga pemerintah kabupaten masing-masing Pak Yuli. Betul, ya. Jadi kita bisa bayangkan betapa banyaknya plat luar DIY yang beredar di DIY, tetapi mereka membayar pajak di daerah asalnya sesuai dengan TNKB-nya. Nah, kalau ini pemerintah daerah bisa berinvestasi kepada CCTV etle ini, saya kira juga imbasnya nanti akan ke pendapatan daerah dari pajak ranmer itu, Mbak Prima. Baik. Pak Yuli, ini di sela-sela perbincangan saya berikan kesempatan kepada pendengar bisa berinteraksi, Pak Yuli. Monggo. Baik, pendengar Anda bisa bergabung bersama dengan Komisaris Besar Polisi Yulianto SIK MSC, Kabid Humas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, 580333 atau melalui 08112711 berbincang mengenai tilang elektronik menuju lalu lintas lebih baik. Sekali lagi di line telepon 580333 atau melalui 08112711 Pak Yuli, ada Ibu Erni yang ada di Bantul mengirimkan WA ini Pak Yuli.
begini Pak, tilang elektronik ini kan artinya Indonesia semakin maju karena dengan adanya kecanggihan teknologi dimanfaatkan dengan adanya tilang elektronik. Nah, proses realnya seperti apa Pak? Apa yang harus dilakukan ketika seseorang ini kena tilang? Mungkinkah yang kena tilang ini tidak merasa kalau salah sehingga harus ditilang? Seperti sempat disampaikan Pak Yuli tadi ketika kendaraan bermotornya ini berpindah tangan begitu. Nanti ini bisa dijelaskan. Saya pending dulu untuk Bu Erni di Bantul. Saya sapa pendengar yang bergabung di line telepon. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Prima Sari dan Assalamualaikum untuk Mbak Prima dan Pak Yulianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi Ndeso di Sleman Barat. Silakan Pak Wibi. Nah ya begini Pak Yuli, saya mau tanya, kalau balik nama itu kan ada pajak progresif. Yang saya tanyakan, apa itu artinya pajak progresif? Yang pertama itu. Yang kedua, masalah lampu sepeda motor itu Pak, kenapa itu dinyalakan pada pagi sampai malam hari dan seterusnya? Apakah lampu motor itu tidak menjadikan pemanasan global? Kan matahari sudah padangnya bukan main ini, ditambah adanya pemanasan global dari lampu-lampu motor. Nah, kemudian di sini adanya diskriminasi kalau mobil tidak perlu pakai lampu, walaupun lampu kota. Nah, ini bagaimana penanganannya supaya ada keadilan yang merata antara pemakai sepeda motor dan mobil. Demikian dulu Mbak Prima Sari dan Pak Yulianto, saya mohon tanggapannya. Akhir kata, terimalah salam dan doa kami dari Wong Deso. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wibi Ndeso di Sleman Barat. Pak Yuli, monggo bisa ditanggapi ini Bu Erni di Bantul dan Pak Wibi Ndeso. Monggo Pak Yuli. Oke, saya kira saya tanggapi dari Pak Wibi Wong Deso dulu. Silakan Yang Pak. pertama tadi pajak progresif. Pajak progresif mungkin secara jelas rinci orang di sepeda akan menjelaskan. Tetapi gambaran yang saya pahami begini, pajak progresif itu dikenakan ketika dalam hal kendaraan bermotor ya, ketika seseorang memiliki kendaraan lebih dari satu misalnya. Tetapi secara rinci, secara detail saya belum paham apakah di wilayah DIY ini berlaku pajak progresif atau tidak. Misalnya di Jakarta itu ketika satu kakak atau satu atas nama mempunyai kendaraan lebih dari dua, maka kendaraan yang kedua pajak pajak tahunannya itu akan menjadi lebih mahal ketika dibandingkan dengan pajak kendaraan yang pertama. Misalnya mobil pertama itu mobil pertama dan mobil kedua itu tahunnya sama, pengeluarannya sama, jenisnya sama, tetapi di yang kendaraan pertama pajaknya katakanlah cuma 1 juta. Nah, di kendaraan yang kedua lebih dari 1 juta, itu pajak progresif. Kemudian yang kedua tentang apa tadi Mbak Prima? Ini Pak, mengenai lampu sepeda motor yang dinyalakan pada pagi hari. Lampu sepeda motor. Ya. Itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an itu ada penelitian tentang efektivitasnya penggunaan menyalakan lampu siang kendaraan sepeda motor pada siang hari. Nah, hasilnya pada saat itu terjadi penurunan signifikan kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh sepeda motor. Dibandingkan, artinya gini, penelitiannya itu disandingkan antara sebelum memberlakukan menyalakan lampu sepeda motor dibanding dengan setelah menyalakan lampu sepeda motor. Ini di tahun 2000-an hasil penelitiannya itu setelah menyalakan lampu sepeda motor di siang hari, apalagi malam hari ya, itu angka kecelakaannya turun drastis. Meskipun angka kecelakaan itu tidak semata-mata dipengaruhi oleh lampu sepeda motor, gitu. Jadi memang ada penelitian seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan Mbak Prima, Pak Wibi, ketika berjalan siang hari di jalan yang lurus, katakanlah jalan yang lurus,
mungkin di Jalan Dendel sana kita bayangkan, malam hari atau siang hari katakanlah redup-redup mendung gitu. Dari jauh itu kalau nyalakan lampu sepeda motor itu perlik-perlik, kelip-kelipnya kelihatan dibandingkan ketika sepeda motor itu tidak menyalakan lampu. Nah, inilah memberikan sinyal kepada pengguna jalan yang lain bahwa ada pengguna jalan yang ada di lawan kita atau di sekitar kita. Sudah dari jauh sudah ada warning. Sehingga tentu antisipasi untuk jangan-jangan dia nanti ambil kanan atau dia mau kemana. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan menggunakan lampu sen. Itu juga sebagai tanda supaya orang bisa melihat. Maka kenapa lampu sen rating itu warnanya kuning, warnanya merah, karena itu adalah warna-warna yang nembusnya frekuensinya jauh. Apa sih istilahnya? Pokoknya bisa dilihat dari jauh gitu. Yeah. Kemudian kenapa tadi disampaikan kalau mobil kok tidak perlu? Nah, mobil ini kan dimensinya besar, sehingga dari jauh pun udah sangat berbeda dengan sepeda motor. Kemudian begini juga. Dulu tahun 2000-an itu, tahun 2004 itu, guyonannya begini. Orang naik motor itu besi dibalut daging. Nah, orang naik mobil itu daging dibalut besi. Artinya tingkat keamanannya itu memang lebih tinggi daripada mobil. Nah, ini guyonan aja, tetapi itulah kenapa mobil itu tidak perlu menyalakan lampu sepeda motor. Kemudian masalah pemanasan global, saya kira saya tidak tahu persis apakah memang ada penelitian yang menyatakan bahwa akibat dari penyalakan lampu sepeda motor itu menjadi pemanasan global yang signifikan atau tidak. Saya tidak paham itu. Itu Mbak Prima untuk Wong Desa kayaknya ya. Kalau yang siapa tadi? Bu Erni di Bantul, Pak. Ya. Saya kira tadi di depan juga saya jelaskan, ketika orang melanggar pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh etle, maka kemudian back office di ruang kendali akan menerima atau itu alat akan meng-capture secara otomatis para pelanggar yang memang sudah di setting di situ. Misalnya settingannya tidak menggunakan sabuk pengaman, kemudian tidak menggunakan helm. Tentu itu masih juga bukan otomatis full, tetapi juga tetap akan dikendalikan oleh orang-orang di belakang meja di back office. Nah, itu setelah di capture, kemudian diidentifikasi siapa yang menggunakan kendaraan itu, termasuk wajahnya juga di capture, bisa juga dikenali wajahnya siapa dia, itu kita juga bisa mengenali wajah seseorang itu dengan etle itu. Kemudian yang jelas pasti adalah bahwa nomor kendaraan itu kan terdaftar. Nah, kecuali tidak terdaftar ya. Kalau tidak terdaftar misalnya pakai nomor polisi yang asal aja atau bikin sendiri yang tidak terdaftar, mungkin kita akan kesulitan mengidentifikasi. Maka ketika sudah teridentifikasi di back office, maka kami akan segera mengirimkan surat konfirmasi kepada pelanggar, tentu ke alamat sesuai dengan STNK yang ada di kendaraan tersebut, nopol kendaraan tersebut. Dari nopol bisa diketahui identitas pemilik dan identitas alamat pada saat dia mendaftarkan kendaraan tersebut. Maka alamat itu dikirimkan ke sana, tentu kita bekerja sama dengan PT Pos untuk pengantaran surat itu. Bukan kami door to door mengantarkan ke mereka, tetapi kita sudah bekerja sama MOU dengan PT Pos Indonesia. Nah, setelah sampai di alamat pelanggar, maka pelanggar diminta untuk mengkonfirmasi apakah betul ini kendaraan dia, betul orang ini yang melakukan pelanggaran. Nah, maka mereka diminta untuk konfirmasi ke Ditlantas Polda DIY, ke Ditlantas untuk konfirmasi. Konfirmasinya bisa datang, bisa by web. Nah, ketika datang misalnya, oh iya Pak, saya melanggar. Nah, ketika
pelanggar menyatakan iya saya melanggar, maka tentu diserahkan juga bukti-bukti capture-nya dalam surat itu. Nah itu, maka ketika dia mengakui maka diberikan kode briva. Kode briva itu yang kode untuk pembayaran denda tilang di BRI. Bisa by ATM, bisa by teller, atau bisa transfer melalui ATM yang lain. Yang penting untuk dengan menggunakan kode briva itu. Setelah dibayar maka selesai prosesnya. Nah, permasalahannya adalah ketika si pemilik ini merasa tidak melanggar atau katakanlah misalnya itu kendaraan bukan punya saya lagi gitu. Nah, maka kita akan memblokir kendaraan tersebut ke Samsat agar nanti pada saat yang bersangkutan mengajukan atau membayar pajak tahunan, dia harus menyelesaikan denda tilang dulu. Seperti itu Mbak Prima. Baik. Begitu Bu Erni ada di Bantul. Pak Yuli, tidak terasa ini 26 menit lepas dari pukul 8 pagi, tapi mungkin kita juga ingin diberikan catatan begitu Pak, berkaitan dengan penerapan tilang elektronik ini. Kemudian kalau tidak salah pada saat launching ETLE ini juga ada beberapa inovasi layanan lain begitu Pak yang bisa didapatkan di Polda DIY, salah satunya SIM elektronik. Silakan Pak Yuli, sekaligus juga memberikan himbauan kepada masyarakat. Monggo Pak. Iya, kemarin hari Selasa kemarin secara nasional ETLE sudah di launching oleh Pak Kapolri. Meskipun di DIY di Jogja sudah beberapa bulan yang lalu ETLE ini dalam taraf sosialisasi memang juga sudah ada dilakukan penindakan secara tilang, ada juga yang hanya dilakukan teguran. Sudah berjalan beberapa waktu lalu. Sehingga saat ini sebenarnya masyarakat Jogja tidak perlu kaget dengan ETLE. ETLE ini saya kira bagus untuk memutus mata rantai penyalahgunaan kewenangan polisi di jalan. Polisi tidak lagi bisa pungli di jalan karena itu sudah by sistem alat yang akan mengendalikannya. Dan masyarakat juga tidak akan punya kesempatan lagi untuk menyogok petugas di jalan raya untuk tidak melakukan penilangan. Itu. Kemudian selain ETLE, kita juga akan berkolaborasi dengan Pemda untuk menambah titik-titik ETLE tersebut. Kemudian pada hari kemarin juga kita sudah melaunching yang namanya SIM drive-thru. SIM drive-thru ada di Lipo Mall. Tentu drive-thru ini kita melakukan registrasi dulu, melalui webnya Ditlantas DIY, Ditlantas ada webnya ya, mengisi di web dulu, kemudian melampirkan syarat-syaratnya, misalnya di scan SIM yang lama, kemudian identitas, KTP, surat keterangan sehat, kemudian surat hasil psikologi itu di scan dikirimkan. Nanti setelah e-form, itu namanya e-form ya, itu setelah mendapatkan kode unik maka dia tinggal datang ke Satpas di mana yang dikehendaki untuk melakukan pencetakan. Tetapi ini adalah hanya untuk perpanjangan SIM saja. Kalau per SIM baru kan mesti ada namanya praktek, sehingga harus mau nggak mau harus datang ke Satpas untuk melakukan ujian. Nah, kalau perpanjangan saja cukup dengan e-form, mengisi e-form, kemudian mendapatkan kode unik, datang ke Satpas, atau bisa datang ke SIM drive-thru yang ada di Lipo Mall. Kira-kira begitu Mbak Prima. Baik, Pak Yuli, terima kasih sudah bersedia berbincang di kesempatan hari ini. Selamat bertugas kembali Pak Yuli, sehat selalu sih Pak. Oke, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, tadi perbincangan kami bersama dengan Komisaris Besar Polisi Yulianto SIK MSC, Kabid Humas Polda DIY. 91,1 Pro 1 RRI Yogyakarta, Kanal Inspirasi.